Permisi Cici melakukan apa untuk mendapatkan Mini Cooper ini? Saya bikin bisnis channel wawancari orang-orang sukses kayak Cici. Boleh nggak saya minta 1 menit? 1 menit saja. 1 menit saja kok. 1 menit. 1 menit. Semenit aja lu. Di mana kok? Di sini boleh? Di dalam aja kali ya. Di dalam Di sini studio ya? panas soalnya. Oke. Yuk, siapa hari ini? Aku Adeline. Cici pekerjaannya di bidang apa? Basically this, I guess, kayak aku ada clothing brand. Started dari umur 14 tahun dan semi part-time content creator juga sih. Sekarang umur berapa, Ci? Aku sekarang umur 19 tahun. Berarti udah 5 tahun bisnis ya? Iya, udah hampir 5 tahun sih. Dalam 5 tahun, apa tantangan paling besar di dunia fashion modeling? Waduh, banyak ya. So, maybe salah satunya itu banyak competitors karena sekarang dunia online itu lebih susah ya. Kayak banyak banget yang gampang untuk masuk ke this e-commerce thing. And then I guess yang kedua itu dead stock ya. Karena kita lumayan harus ngikutin up to date trend. Jadi lumayan kita harus pikirin perputaran stoknya. Dan yang ketiga mungkin di marketing sih. Soalnya kalau produk kita nggak di marketingin, jujur lumayan susah sih. Terus gimana cara Cici marketingnya? Pakai personal brand atau gimana, Ci? Aku awalnya aku juga endorse sih orang lain gitu, tapi yang emang I use my own platform buat promote this clothing brand lah ya, bisa dibilang. Gimana cara Cici membuat personal brand yang sangat bagus? Personal brand yang sangat bagus buat this brand ya, Yeah. buat clothing brand aku sendiri. Kayaknya just first find a business yang kamu banget, yang kayak you're passionate about it. Terus second kayaknya be consistent, karena kayak kalau you repeating posting mulu, orang tuh bakal istilahnya bakal ngelihat mulu dan ke brainwash gitu. Jadi mereka ngelihat your identity tuh juga you're like a brand owner. Mereka jadi lebih mengenal itu, apalagi you already have a platform. So it's really nice to make use of your platform sih. Saya lihat ini produknya bagus banget ya, terlihat bagus banget, sangat unik ya. Gimana cara Cici bikin brandnya menonjol dari semua brand lain? Sebenarnya banyak sih sekarang yang kayak bisa dibilang mirip-mirip. Tapi how do we make it unique? How do we make it stand out? Sebenarnya pas awal aku buka this store, itu belum ada yang jual lumayan di price range-nya itu sekitar 100 ribuan ke bawah. Ya kan, dan dengan menurut aku kualitas yang nyaman lah ya buat dipakai gitu sehari-hari, bukan yang kayak gatel atau gimana gitu kan, struggle kita biasanya. Dan waktu itu aku masih SMA, SMP, so I think I really wanna make a brand yang buat kayak anak sumuran aku itu bisa beli gitu, masih masuk kantong pelajar. Oh. So like just be unique, be different gitu. Cici pernah gagal gak dalam jualan? Misalnya pernah Jualan. rugi atau gimana? Oh, kalau rugi ya pasti pernah sih, pasti. Kayak misalnya ada produk yang dari konveksinya pun salah lah ngejahit, tapi kita akhirannya nggak jual. Atau misalnya ada produk yang ternyata kurang laku dan akhirannya dead stock. Tapi kita coba, ya kita akal-akalin ya, di sale lah, diapain lah gitu. Jadi emang harus, ya kalau ditipu juga pernah sih. Bahkan ditiru sama my own konveksi. Oh. Iya, waktu itu. Dan dia jual lebih murah lagi dengan the exact product. Cici percaya Tuhan gak? Percaya? Apa dampak terbesar Tuhan kepada Cici? I think a lot ya. I think just my life right now, kayak aku dikasih jalan kayak gini tuh, menurut aku juga Tuhan tuh yang kayak kasih the way gitu. Karena kalau misalnya dia nggak kasih me to open this business atau apapun itu, kayak nggak bakal bisa. Walaupun kita hardworking, yes, itu pasti perlu. Kalau boleh tahu, Cici cuan terbesarnya berapa? Rahasia dong. Lu lama banget cabul ya? 1 menit saja kok, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Lama banget ya? 1 menit lagi kok. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Cici? Oke, jadi mungkin setiap orang dari kita tuh punya proses masing-masing. Jadi jangan ngebandingin ourselves to others, karena menurut aku we have our own way. Terus just do it, gak usah mikirin perkataan orang lain. Itu sih, sebagai kayak anak muda tuh banyak yang emang suka ngomongin kita ya. Jadi emang kita jadi lebih pesimis, lebih ya gak pede untuk do something new, something you like ternyata sebenarnya, tapi gak berani gitu. Menurut aku just do it, karena siapa tahu ide kamu itu bagus banget, tapi karena kelamaan mikir jadi keburu diambil orang lain. So I think ya itu sih. Jadi think about the ide terus langsung laksanain ya? Ya pasti dipikirin, I mean make plans first gitu sebelum bener-bener langsung buka ya. Jangan kayak gitu juga, karena ntar bisnisnya nggak well planned, terus nggak tahu arahnya bakal kemana. So harus di plan juga sih. Thank you banget Ci untuk nasihatnya. Iya, welcome.
Alright guys, hari ini saya lagi sama Brian ya, dia future star boy Bukit Sion ya. Yes. Hopefully he becomes the best influencer Amen. in 2025, right? I'm And gonna 2025. pass Mackenzie, you know. Pass Mackenzie. Mackenzie's gonna be like berapa followers bro? Sam lah, Yeah. Sam, satu Dan M juga ada Cici Mackenzie ya. Kita dapat kesempatan yang sangat membawa keanugerahan di tempatnya dia, di studio dia. Studionya bagus banget ya guys. Ini kayak studio kayak 100 M gitu guys. Katanya kayak udah sukses banget nih Ci, udah sangat bagus ya. Thank you banget Ci untuk nasihatnya tadi. I hope everyone sees the video. See you guys in the next video. Bye bye. Bye bye.